Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian, adik-adik mahasiswa? Hari ini saya akan memaparkan terkait pembenihan ikan dari mata kuliah budidaya perikanan. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara yang baik dan benar untuk membenihkan ikan, apa saja tantangannya. Pada hari ini materi akan saya mulai dari menceritakan terkait bagaimana sejarah budidaya ini hanya sebagai pengingat kembali bahwa kegiatan budidaya ini telah lama dilakukan, yaitu sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi di Cina, ini menurut Stickey dan Chris 2012. Jadi perkembangannya dimulai dari bagaimana manusia melakukan perburuan, kemudian ada transisi di situ. Transisi di mana menyimpan ikan dalam keadaan hidup, dan transisi ini menjadi kegiatan saat ini, yaitu aquaculture, di mana ikan yang dalam hidup tadi terus dipelihara untuk tujuan konsumsi. Ini pengingat bagaimana sejarah dari perkembangan aquaculture. Nah, kita mengingat kembali bahwa dalam produksi aquaculture ini ada 3 komponen yang besar. Yang pertama adalah kegiatan pembenihan, kemudian fase pendederan, dan fase pembesaran. Nah, masing-masing kegiatan ini memiliki output dan satuannya. Pertama, output pembenihan yaitu benih, tentu saja. Kemudian pendederan ini adalah benih siap tebar. Jadi pendederan ini memelihara benih yang masih berukuran kecil, dipelihara sampai ukuran tertentu untuk siap tebar. Nah, sedangkan kegiatan pembesaran ini bertujuan untuk menghasilkan ikan berukuran konsumsi. Nah, satuannya juga berbeda. Contoh dari kegiatan pembenihan di sini, dia dijual, ikannya dijual menggunakan jumlah ekor, jadi berapa ekor benih gitu per harganya gitu. Kemudian ada yang dijual menggunakan ukuran panjang gitu, misalnya benih-benih ikan kerapu itu masih menggunakan ukuran ini berapa senti harganya, jadi bukan dijual per ekor gitu. Nah, lanjut, beberapa hal yang harus dipahami dalam kegiatan pembenihan. Kita harus mengetahui dan mengenal dengan baik bagaimana siklus hidup ikan. Tentu siklus hidup ikan itu beberapa spesies ini akan bertelur. Jadi dari induk kemudian menghasilkan telur, kita memelihara telur, menginkubasi sampai menetas menjadi larva, kemudian larva dipelihara sampai menjadi benih, kemudian benih menjadi juvenile, kemudian dipelihara menjadi dewasa, kemudian dewasa ini akan dijual kalau dalam kegiatan aquaculture, yaitu pada ukuran konsumsi. Nah, ada banyak terminologi ya dalam siklus hidup ikan. Saya berikan contoh di sini. Kalau kita melihat primary development stage, itu kita membagi berdasarkan telur, kemudian larva, dan yang terakhir adalah juvenile. Nah, beberapa ahli ada yang menyatakan bahwa contoh Nikolsky 1963 ya, itu menyatakan bahwa definisi embrio itu masih sampai di larva yang masih memiliki kuning telur gitu di sini. Jadi dia memberikan definisi seperti itu. Nah, apapun terminologinya kita bisa mengacu berdasarkan ciri-ciri khusus tadi. Nah, ini adalah pada slide contoh bagaimana awal hidup dari ikan. Nah, ya, pada slide yang saya beri panah merah itu adalah telur dari ikan catfish atau clarias, nama umumnya adalah ikan lele. Di sini terlihat ada bagian yang berfungsi untuk menempel pada substrat saat telur ini dikeluarkan dari induk betina. Kemudian, sedangkan pada sisi satunya yaitu telur ikan patin dengan stadia yang sama. Jadi kita harus mengenal betul bagaimana karakteristik masing-masing telur ya. Jadi pada ikan lele dia memiliki alat penempelan pada satu sisi telurnya, sedangkan pada ikan patin di seluruh sisi telur ini berfungsi untuk menempel pada substrat setelah telur dipijahkan dari induk betina. Nah, kalau kita lihat pada gambar paling bawah, di sini ada
perkembangan telur dari ikan cupang sampai menjadi ukuran juvenil, yaitu ukuran 1,7 cm. Jadi ini mengapa kita harus memahami tadi bagaimana siklus hidup ikan. Kita harus mengenal dari karakteristik telurnya terutama ya, untuk memutuskan bagaimana cara kita memelihara atau menyediakan wadah yang tepat atau menyediakan kondisi lingkungan atau air media pemeliharaan yang tepat. Nah, lanjut di sini kita lihat bahwa dalam perkembangannya kita akan mengalami beberapa fase ya pada telur. Kita bisa mengenal dia dengan sebutan perkembangan telur atau embriogenesis. Nah, dalam embriogenesis kita akan melihat bagaimana suatu kejadian yang luar biasa ya dari proses penciptaan makhluk hidup. Nah, pada slide kita bisa melihat fase morula dari telur ikan patin. Nah, saya beri warna merah. Di sini kita lihat kumpulan-kumpulan sel yang berjumlah sangat banyak. Ini menandakan ciri khas dari morula ya. Sel ini yang nantinya akan menjadi ikan, jadi menjadi individu ikan. Bisa dibayangkan ya, jadi individu ikan yang segitu besarnya akan bermula dari satu sel yang membelah, dan pada stadia organogenesis kita bisa melihat bahwa di sini sudah adalah bakal kepala, kemudian ada bakal ekornya. Ini sudah hampir membentuk organisme yang masih tahap awal ya kalau kita melihat pada slide, yaitu organogenesis awal. Nah, ini akan terus berkembang sampai menjadi organogenesis akhir. Nah, ciri umum yang paling khas dari perkembangan ini adalah terjadi penyempurnaan mata di awalnya. Jadi mata itu akan berkembang lebih dulu ya. Ini berkaitan dengan fungsi stadia larva yang vision feeding. Jadi dia mengandalkan mata untuk makan. Nah, selama perkembangan ini energi ya, yang digunakan oleh embrio berasal dari kuning telur. Jadi kita bisa melihat pada slide kuning telur itu berada pada tengah ya, pada tengah embrio yang sedang berkembang. Jadi ini berasal dari induk gitu ya. Jadi energi yang terkandung dalam kuning telur ini berasal dari induk. Nah, pada slide ini adalah hasil penelitian kami tahun 2017 bagaimana embriogenesis dari ikan pelangi yang membutuhkan waktu lumayan lama ya, 124 jam untuk menetas gitu. Jadi perkembangannya dari bagaimana dia membelah. Pada slide kita bisa lihat pada poin B, kemudian membelah, kemudian ini ada fase morula pada D yang tadi sebelumnya sudah kita lihat bersama pada telur ikan catfish. Nah, dia akan terus berkembang. Nah, ini pigmentasi warna, penyempurnaan mata karena berkaitan dengan bagaimana sifat awal larva setelah menetas, yaitu vision feeding, mengandalkan mata untuk makan gitu. Nah, selanjutnya dalam proses siklus hidup lainnya kita bisa lihat hal luar biasa dari ikan sidat. Jadi ikan sidat ini umum dijumpai ya. Jadi dia melakukan ruaya dari tawar ke laut dalam rangka untuk bertelur. Jadi dia pada slide kita bisa lihat bahwa dia bertelur di bagian laut yang dalam gitu ya. Kemudian fase larva ini akan bermigrasi kembali. Jadi induk dari ikan sidat itu akan bermigrasi dari perairan tawar ke laut, kemudian memijah di sana, kawin, kemudian setelah telurnya menetas, larvanya itu akan bermigrasi kembali atau berwaya kembali ke perairan tawar tadi. Nah, dalam migrasi itu dia mengalami serangkaian metamorfosis. Bisa dilihat pada slide. Stadia awal dari sidat ini berukuran sangat kecil, 3,6 mm. Ini saya berikan contoh pada sidat Jepang atau Angelia japonica. Kita bisa melihat jadi pre-leptocephalus, kemudian berkembang menjadi leptocephalus yang seperti daun ini ya. Kemudian dia akan berkembang lagi bermetamorfosis menjadi glass eel. Jadi bentuknya bening.
pengalaman kami dalam mengoleksi glass eel ini bisa dikoleksi di muara-muara sungai, terutama pada bulan gelap ya. Dia banyak berupaya untuk bermigrasi ke perairan tawar untuk di mana tempat dia untuk tumbuh nantinya. Jadi ini hal luar biasa ya dalam proses penciptaan ya. Jadi dia memiliki proses yang metamorfosis yang luar biasa. Jadi kita lihat bahwa studi awal dari sidat itu bentuknya nggak seperti sidat. Jadi sidat ini kalau yang belum tahu dia mirip belut tapi bukan belut gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat pada slide selanjutnya. Nah di sini kalau kita bandingkan dari sidat tropis dan sidat daerah temperate, kita akan melihat bahwa masing-masing stadia ini memiliki lama yang berbeda. Jadi cenderung pada stadia larva untuk sidat tropis itu lebih singkat ya. Kalau kita lihat contoh Anguilla bicolor pacifica, Anguilla marmorata, Anguilla celebesensis ini memiliki waktu yang lebih singkat dibandingkan Anguilla dari yang berada pada daerah temperate. Oke, ini secara lebih khusus ya kita lihat perkembangan kepala dari Preleucocephalus dari Anguilla japonica ya. Jadi kita lihat pada slide ini terdapat taring ya luar biasa. Jadi nah bentuk sidat ini seperti ini, tapi ini sidat Anguilla bicolor ya. Kalau yang pada slide, kemudian ini adalah bagian foto Elfer ya, tadi perkembangan selanjutnya setelah glass eel. Sangat luar biasa. Nah, untuk krustase juga pada udang juga mengalami proses siklus hidup yang luar biasa. Nah, kita harus mengetahui ini berkaitan dengan bagaimana kita menyediakan kondisi lingkungannya ya, seperti parameter air yang dibutuhkan oleh tiap stadia tadi. Jadi kita nggak bisa memelihara sembarang gitu ya. Jadi bagaimana siklus hidup yang di alam itu yang kita adaptasi, yang kita ciptakan kondisi-kondisi tersebut di lingkungan budidaya untuk memperoleh hasil yang optimal. Nah, kita lihat pada udang, jadi pada stadium awal larva atau kita kenal dengan nama naupli, ini di open sea ya, berkembang di laut terbuka, kemudian protozoa, mesis, postlarva, dan juvenil ini bisa di daerah-daerah estuari, daerah mangrove. Nah ini makanya kenapa kalau kita memelihara udang di daerah tambak yang cenderung payau ya, yang air. Karena secara alami siklus hidupnya seperti itu, dia akan berkembang di daerah estuari. Nah, lanjut pada slide. Ini ada perkembangan ikan mas ya, yang pada slide atas ini adalah telurnya, kemudian dia berkembang, kemudian kalau kita bisa melihat secara detail, ini ada telur yang sedang mau menetas nih, jadi ekornya duluan, jadi ekornya lebih dulu keluar, kemudian dia menetas menjadi larva. Nah, pada saat larva, seperti terminologi yang pertama saya sampaikan bahwa larva awal itu masih memiliki cadangan makanan yaitu kuning telur atau yolk ya. Ini beberapa ikan masih memiliki ini ya untuk sumber energi awal sebelum dia siap untuk makan makanan dari luar. Jadi ini kita bisa kenal sebagai endogenous feeding fase awal ini. Kemudian setelah dia ready untuk makan, maka dia akan memperoleh energi yang bisa kita sebut dengan exogenous feeding. Jadi peralihan antara endogenous feeding ke exogenous feeding ini merupakan salah satu fase kritis dalam kegiatan pembenihan atau pemeliharaan larva. Ya, makanya itu kita harus mengenal bagaimana tadi siklus hidup dari organisme yang kita pelihara. Nah, mengapa kritis? Karena ini berkaitan dengan makanan awal yang mampu tersedia untuk larva. Jadi kita bisa bayangkan ya larva ikan yang berukuran kecil, maka kita harus menyediakan makanan ikan yang berukuran kecil pula gitu. Nah, di sini
hal kedua ya, jadi selain siklus hidup kita harus memahami bagaimana kegiatan dan teknologi pembenihan. Nah, ini hal-hal teknisnya ya, misalnya dari induk, bagaimana kita memelihara induk, kemudian kita memelihara induk untuk matang gonad ya, ini untuk menghasilkan induk yang matang gonad. Kemudian untuk menghasilkan telur, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu dengan melakukan pemijahan induk. Kemudian untuk menghasilkan larva kita harus melakukan penetasan telur dan selanjutnya sampai benih siap jual. Nah, pada pemeliharaan larva ini kita bisa melihat bahwa ada input lain dari kultur pakan alami. Jadi kita melakukan kegiatan untuk mengultur pakan alami ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ini berkaitan dengan bagaimana ukuran bukaan mulut larva yang baru menetas. Ya. Jadi kita harus mengingat bahwa stadia kritis tadi pada peralihan antara endogenous feeding menjadi exogenous feeding. Nah, jika kita melihat mengacu pada FND tahun 2012, maka dibuat matriks seperti ini. Jadi dari tingkat kesulitannya ya, mudah, agak sulit, sulit, dan sangat sulit. Nah, pada slide kita bisa melihat bahwa tadi ya, pemeliharaan larva itu berada pada tingkatan yang sangat sulit. Nah, ini luar biasa ya. Kemudian pakan alami ini berada tingkatan pada sulit dan level-level selanjutnya ya, seperti penetasan telur itu mudah gitu ya. Kemudian pemeliharaan benih itu kalau dalam tingkatan pembenihan itu mudah. Nah, kita bisa membahas lebih detail bagaimana pakan alami ini sangat penting sebagai pakan awal larva karena tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dia karena ukuran kecil sesuai bukaan mulut sehingga dibutuhkan untuk larva yang baru mau makan. Jadi saat exogenous feeding awal itu dia sangat butuh makanan. Nah, selanjutnya nutrien dari pakan alami ini sangat baik gitu ya. Jadi ada mikro-mikronutrien yang tidak mampu kita ciptakan, kita sediakan saat membuat pakan buatan. Kemudian sifat, dari sifat ini artinya pakan alami itu bergerak gitu. Jadi karena larva yang saya sebutkan di awal ya, vision feeding mengandalkan mata untuk makan, maka dia membutuhkan tuh larva yang bergerak untuk dia lihat, oh inilah ini makanan saya, kemudian dia akan makan gitu. Jadi kalau dalam istilah yang kita kenal ada gerakan jerky motion ya untuk melihat larva itu makan. Jadi karena tadi sifat pakan alami yang bergerak, kita bisa melihat tuh bagaimana larva makan. Nah, kenapa tadi ya kita bisa melihat stadia kritis dalam masa embriogenik dari beberapa spesies ikan termasuk ikan mas ya, Cyprinus carpio. Jadi proses kritis pertama yaitu periode fertilisasi, kemudian pembelahan sel, kemudian yang ketiga adalah permulaan dari gastrulasi, kemudian pembentukan bakal ekor dalam masih embryogenesis, embryogenik dari spesies itu, kemudian penetasan dan yang saya sebutkan berulang kali tadi, jadi permulaan external feeding. Jadi permulaan dari exogenous feeding atau external feeding. Nah, kenapa fase larva ini sangat kritis ya? Kita bisa lihat pada slide foto yang menunjukkan larva yang sangat kelaparan gitu ya dalam kasus point of no return. Jadi larva yang tidak makan sekali, jadi akan terjadi kerusakan fisiologis yang sangat parah ya. Jadi ini akan tetap berjalan ke kematiannya gitu, larva yang lambat makan gitu. Makanya dalam proses pembenihan atau pemeliharaan larva khususnya, kita harus memperhatikan tuh periode untuk makan untuk dari larva yang kita pelihara agar tidak terjadi kasus seperti pada gambar di slide, jadi larvanya terjadi kerusakan fisiologis yang parah karena tidak makan tadi. Makanya pakan alami itu sangat penting dalam kegiatan pembenihan, khususnya benih-benih ikan yang berukuran larvanya berukuran kecil ya, yang berkaitan dengan ukuran bukaan mulut larva. Nah,
Ada beberapa jenis pakan alami seperti yang telah kami kaji bahwa pada ikan pelangi Iraterina werneri, jadi umur kita bisa lihat pada slide umur 1 sampai 21 hari, ya, kita menyarankan bahwa kita bisa menggunakan infusoria dan rotifer. Ini jenis pemberiannya selalu tersedia. Jadi selalu tersedia itu maksudnya selalu ada di wadah pemeliharaan. Jadi larva kapan dia lapar, dia tinggal makan gitu. Itu makna dari selalu tersedia. Jadi karena tadi kita nggak bisa membiarkan larva itu lambat makan ya, karena akan terjadi kerusakan fisiologis yang sebelumnya saya sebutkan. Nah, kemudian pada umur selanjutnya 8 sampai 30 hari untuk ikan pelangi ini kita bisa berikan Neopliatenia. Nah, ini mulai punya frekuensi pemberian pakan, jadi 3 kali, jadi pada pukul 7, 12, dan 18. Begitu juga pada umur selanjutnya 30 sampai 50 hari kita bisa berikan Moina dan mulai diberikan pakan buatan. Ini sebagai contoh Chlorella, Infusoria, Rotifer, Moina, dan masih banyak lagi pakan alami yang bisa kita berikan bergantung dari ukuran bukaan mulut larva atau benih yang sedang kita pelihara. Nah, ini adalah tolak ukur kebersihan kegiatan pembenihan ya. Ini hal-hal teknisnya seperti pada kegiatan pemeliharaan induk ya, tolak ukurnya bagaimana tingkat kematangan gonad dan fecunditas. Jadi satuannya TKG itu adalah persen, fecunditas adalah butir. Jadi ini tolak ukur, ada objeknya, kemudian misalnya objeknya ini adalah dari induk sampai benih gitu ya. Apa saja outputnya, kemudian apa tolak ukurnya. Jadi pada larva contohnya ini tolak ukurnya kelangsungan hidup. Jadi kita harus menghasilkan larva dengan kuantitas yang banyak ya. Larva ini bukan, jadi kuantitas larva yang banyak itu didukung oleh kualitas ya, kualitas dari bagaimana kita memelihara, kualitas bagaimana kita menyediakan pakan alami, terutama kalau dalam teori tadi yang disebutkan bahwa pakan alami itu punya banyak manfaat ya, dari ukuran, kemudian sifatnya, dan dari nutriennya. Selanjutnya kita bisa melihat faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pembenihan secara teknis. Jadi faktor pentingnya misalnya untuk induk, pemeliharaan induk ya. Di sini kita bisa memperhatikan nutrisi induk. Jadi kuning telur yang terdapat pada embrio sebagai endogenous feeding ya tadi ya, energi awal di tahap awal perkembangannya saat fase embrionik atau di dalam proses embriogenesis, yaitu berasal dari induk. Jadi makanan induk itu sebagai cadangan awal untuk bekal awal kehidupan dari si embrio dan larva nanti. Nah, di sini kita tinggal melihat bahwa contoh pada pemilihan larva ini ada kuotas larva, bagaimana pakan alami tentunya, dan kuotas air. Dan selanjutnya sampai di kultur pakan alami. Jadi kultur pakan alami termasuk yang jadi perhatian dalam kegiatan pembenihan secara teknis. Karena dari pakan alami sendiri ini memiliki mata kuliah tersendiri ya, bisa di lebih detail pada mata kuliah tersebut. Kita harus mengetahui bagaimana biologi, reproduksi, dan tingkah laku dari pakan alami tersebut. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.